Maka perwujudan dari taufik itu sendiri, perwujudan dari taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing dari kita itu bukanlah ketika pintu-pintu rezeki itu dibukakan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita masing-masing. Akan tetapi bentuk taufik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki itu kepada kita, kemudian dari rezeki yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita semakin giat untuk beribadah, menjadikan kita semakin semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta itu mungkin kita infakkan, dengan harta itu kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, kita gunakan untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari orang lain. Para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati dan saya banggakan, maka Ibnu ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, beliau menyebutkan, yang artinya adalah bahwasannya orang-orang yang arif itu telah bersepakat bahwa yang namanya taufik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan-urusan kita, tidak menyerahkan segala permasalahan-permasalahan yang kita miliki itu kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para asatidah sekalian, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik, maka dia itu di kehidupannya selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Segala bentuk tindak tanduknya, segala bentuk amal perbuatannya itu tetap berada di rel kebenaran, tetap berada di rel menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah segala permasalahan kehidupan dengan mudah kita selesaikan. Karena apa? Karena dengan itu kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para asatidah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebaliknya orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, maka mereka itu sama saja diacuhkan, sama saja tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diurus sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini ketika ia melakukan dosa, ketika ia melakukan sebuah kemaksiatan, maka ya udah sama Allah dibiarin aja, sama Allah tidak diurus, sama Allah tidak diperhatikan, sehingga selamanya ia berada dalam jalan kemaksiatan. Makanya para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap pagi dan sore itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan kita berada dalam kesesatan, tidak membiarkan kita berada dalam kemaksiatan. Yaitu dzikirnya adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Atau dalam bentuk lafal yang lain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kurang lebih artinya adalah, ya Allah,
rahmataka arju, dengan rahmatmu yang aku harapkan ya Allah. Fala takilni ila nafsi, maka janganlah engkau itu serahkan segala urusan, janganlah engkau serahkan segala permasalahan yang aku alami itu kepada ila nafsi, kepada diriku sendiri. Artinya tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarfata ain, walaupun cuman sekejap mata, walaupun cuman dalam waktu satu kedipan mata, yaitu tanpa pertolongan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah segala urusan-urusan yang aku miliki, semua masalah-masalah yang aku miliki. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Para asatidzah yang saya hormati dan saya banggakan, karena betapa pentingnya nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin seringkali para asatidzah sekalian itu di akhir-akhir ceramahnya, di akhir-akhir nasihatnya memintakan taufik pada Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya juga bagi para pendengarnya. Akan tetapi yang namanya doa itu tidak cukup kalau cuma kita berdoa saja, tapi harus dibarengi dengan usaha, harus dibarengi dengan perbuatan. Maka para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan yang mana itu dapat memutus, yang dapat menutup pintu-pintu taufik dan hidayah itu masuk kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika seseorang itu melupakan dosa-dosa yang ia lakukan di masa lalu. Para asatidzah yang saya hormati dan saya banggakan, pasti yang namanya manusia itu berbuat dosa. Yang namanya manusia pasti berbuat kesalahan, pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu semua bisa dihapuskan dengan yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulunya ia sering sekali berbuat maksiat, ahlul maksiat, kemudian ia pun sadar, ia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi maksiat-maksiat yang dulu telah ia lakukan. Lalu kemudian ia pun menyebut dirinya sebagai orang-orang yang telah berhijrah, sebagai orang-orang yang telah berhijrah dari zaman kejahiliahan menuju Islam. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika orang-orang seperti ini, ketika orang-orang yang bermaksiat kemudian ia bertaubat, kemudian ia pun merasa taubatnya itu, merasa dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika ia memiliki keyakinan seperti itu, maka ia sudah kehilangan banyak hikmah-hikmah dari mengingat dosa-dosa yang dulu telah ia lakukan. Ia telah berhijrah, telah bertobat, kemudian ia pun melupakan bahwasanya dulu ia telah berbuat maksiat seperti ini, berbuat dosa seperti ini, tapi ia malah melupakan. Nah, jika ia melupakannya, maka ia telah kehilangan hikmah-hikmah mengingat kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, kemaksiatan-kemaksiatan kita ketika dulu di zaman jahiliyah kita, maka ketika itulah kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan masih mau menutup aib kita, masih mau menutupi kesalahan yang kita miliki dahulu, sehingga
orang lain di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu bahwasannya dulu kita telah melakukan kemaksiatan seperti ini. Kemudian juga ketika kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau, dulu di zaman kejahiliahan, maka ketika itulah kita akan merasa sebagai orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan kita merasa diri sebagai, maka ketika itulah kita akan melazimi istighfar. Melazimi istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah yang saya hormati dan saya banggakan, maka orang-orang yang sengaja melupakan kemaksiatannya, sengaja melupakan dosa-dosanya di masa lampau, maka apa? Ia itu sama saja seperti orang yang merasa dirinya paling suci, seperti orang yang merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya itu paling banyak amalannya, merasa dirinya itu paling sedikit dosa-dosanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang melakukan hal seperti ini. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian itu menganggap suci, menganggap diri kalian itu yang paling suci, diri kalian yang paling soleh, yang paling banyak ilmunya, yang paling alim, yang paling berpengalaman. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Karena apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mengetahui siapa saja yang paling bertakwa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa saja yang paling soleh dan paling beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya banggakan, maka itu diantara sekian banyak poin perbuatan-perbuatan yang dapat menutup pintu taufik dan hidayah itu masuk pada kita. Kemudian para asatidzah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah masuk waktu berbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih kurang berpengalaman, karena saya masih status sebagai santri, masih belajar, masih perlu bimbingan dari para asatidzah sekalian, masih perlu arahan dari para asatidzah sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.